Shalom saudara. Pada kesempatan ini kita kembali belajar renungan Alkitab dengan judul Saling Menolong. Sebelum kita melanjutkan, kita membaca terlebih dahulu dalam Kejadian 14 ayat 13 sampai 16. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Pada ayat 14. Di sini adalah konteks negeri Sodom dan Gomora yang ditaklukkan oleh Kedor Laomer, Raja Elam, dan dia memiliki sekutu. Lot menjadi tawanan atas penaklukan tersebut. Lot yang menjadi tawanan disampaikan kepada Abram. Disampaikan oleh ada seorang yang berhasil lolos. Mendengar berita itu, Abram langsung mengerahkan orang-orang yang terlatih untuk membebaskan Lot, saudaranya. Lalu Lot dibebaskan dari musuh yang menawannya. Kalau kita melihat di sini, pertolongan yang Abram lakukan untuk membebaskan Lot bukan hanya sekedar karena dia adalah saudaranya. Abram menolong Lot karena Abram peduli atas kondisi yang dialami saudaranya tersebut. Sebenarnya Abram bisa aja, dalam istilah sekarang ini yang kita kenal, masa bodoh atau bodoh amat, atau mungkin berpikir DL derita lu. Bisa aja berpikir seperti itu untuk situasi yang dialami Lot. Ya, karena memang Lot sendiri yang memutuskan untuk memilih daerah Sodom setelah mereka bertikai. Nah, ini ada perkelahian antara gembala Abram dan Lot. Kita bisa membacanya pada Kejadian 13 ayat 7 sampai 11. Kepedulian Abram, ini membuat Lot dan segenap keluarganya terbebaskan. Abram, kalau kita lihat di sini, dia menjadi sosok yang tidak memperhatikan diri sendiri. Dia menjadi sosok yang tidak egois. Ia peduli dan ia memperhatikan kondisi kesulitan orang lain. Kalau kita aplikasikan pada saat ini, kondisi orang lain dengan COVID-19, dengan Corona, kita bisa melihat banyak orang yang mengalami kesusahan. Apakah ada kepedulian dari kita? Kita melihat orang lain hidupnya tidak cukup. Apakah ada kepedulian dari kita? Ketika kita melihat orang lain, apa yang bisa kita lakukan? Apakah hati kita tergerak? Ya, memang sulit bagi kita untuk peduli kepada sesama. Tidak hanya kepada sesama yang tidak dikenal atau yang masih memiliki perselisihan dengan kita. Ya, mungkin dia ada masalah dengan kita, ya bisa aja terjadi. Langsung kita berpikir, rasakan saja. Toh juga, saya tidak suka sama Anda. Bisa terjadi hal seperti itu. Iya, namun bagaimana dengan orang-orang dekat, termasuk keluarga kita? Ya, kita merasa bahwa apa yang dialami bukanlah masalah pribadi kita, bukan kita yang bermasalah. Mungkin, ya kita memperhitungkan untung rugi kalau kita tolong. Saya dapat apa? Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan kembali. Apakah kita sudah menjadi manusia yang peduli dengan orang di sekitar kita? Tindakan peduli memang
tidak harus dilakukan dengan sesuatu yang besar ya. Namun dengan hal-hal yang kelihatannya kecil, tetapi berdampak besar. Contohnya menyapa, menerima, dan kita bisa memperlihatkan sikap ramah menjadi bentuk kepedulian yang saling menolong. Saudaraku, memang sepertinya apa yang dilakukan ya memang kelihatan tidak berarti ya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, sekecil apapun yang kita lakukan, jika kita lakukan dengan rasa peduli, jika kita lakukan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dengan sukacita, sangatlah berarti bagi sesama manusia, bagi orang lain. Jadilah pribadi yang mau peduli bagi sesama. Mari mengulurkan tangan. Mari kita berdoa. Ya Allah, bukalah mata hati dan mata jasmani kami untuk menjadi peduli bagi sesama. Amin. Bersama saya Maruli Tua Sinambela, Tuhan memberkati. Amin.